Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sore ini kita bisa bertemu kembali dalam program ibadah kita, dalam ibadah pertengahan minggu pada sore hari ini. Dan mari kita sama-sama luangkan waktu, beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tidak lama waktu yang kita berikan, tapi marilah waktu yang tidak lama ini kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita butuh firman Allah, kita butuh persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kemampuan, kesungguhan untuk terus menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu untuk konsisten di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah ini. Dan kekuatan itu yang menjamin kita untuk terus konsisten hidup di dalam firman adalah kuat kuasa Allah di dalam pekerjaan Roh Kudus yang selalu kita nikmati dan selalu kita dapatkan ketika kita mau terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelumnya mari kita dengarkan pujian berikut ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur
bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Puji Tuhan, kiranya pujian itu bisa menguatkan kita sekalian untuk kita dapat terus membangun sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sore ini kembali kami datang kepadamu untuk sejenak memberikan hati kami, perhatian kami kepada firman-Mu. Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu bagi kami sore ini, agar firman itu meneguhkan dan menguatkan kami semua. Kami perlu Engkau setiap hari. Kami perlu Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami setiap hari. Kiranya firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kami sekalian. Berbicaralah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini akan diambil dari pembacaan Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 7
ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini adalah jalan menuju hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bukanlah sekedar persoalan nafas. Seperti kita bernafas sekarang, ya, menghirup oksigen. Tetapi kehidupan juga adalah suasana di mana kita, manusia, sungguh-sungguh mendapatkan sebuah kebahagiaan yang utuh, yang holistik, yang penuh, baik secara jasmani juga rohani. Baik itu hal yang bersifat fisikal atau yang spiritual. Nah, ketika kelengkapan ini kita dapatkan, inilah sebenarnya inti dari sebuah kualitas kehidupan kerajaan Allah yang Tuhan bawa melalui Yesus Kristus bagi kita. Kebutuhan manusia yang bersifat jasmani dan rohani, yang fisikal dan spiritual tadi, saudara, di dalam kenyataan hidup kita itu terakomodir, kita dapatkan atau terpenuhi di dalam hubungan antar manusia, di dalam hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, ada di dalam hubungan antara aku dan engkau, ada dalam hubungan antar pribadi manusia. Nah, saudara bisa bayangkan ketika hubungan-hubungan itu terganggu, kualitas relasi itu tidak baik, antar pribadi, antar orang, antar manusia, maka akses jalan masuk yang memungkinkan semua kebutuhan tadi itu terpenuhi, otomatis juga pasti terganggu. Karena relasinya tidak baik, ya, hubungannya tidak baik. Sedangkan kebutuhan jasmani dan rohani itu kita dapatkan melalui relasi itu. Nah, ketika relasinya tidak baik, maka otomatis, saudara, kebutuhan kita, terpenuhnya kebutuhan jasmani dan rohani itu pun juga akan terganggu. Di dalam hal ini, maka tujuan hidup dari kerajaan Allah itu tidak tercapai, ya, tidak tercapai. Dalam kesadaran ini, saudara, maka pentinglah bagi kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan, bahkan melihat kembali arti kehidupan rohani yang kita bangun, arti kehidupan beribadah yang kita jalankan, arti kehidupan bertuhan yang kita bangun, arti kehidupan beragama yang sedang kita tekuni, sehubungan dengan tujuan dari kehadiran kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ini penting untuk kita perhatikan. Apa artinya hubungan dari sikap kita beribadah bertuhan dengan tujuan dari kehadiran kerajaan Allah itu? Nah, bersama dengan pembacaan di dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14 ini, kita akan mencoba untuk memperhatikan hal-hal itu. Merenungkan beberapa bagian penting yang perlu untuk kita perhatikan sehari-hari, sehingga hal ini bisa menolong kita bagaimana kita memahami diri kita, memahami arti kebertuhanan kita,
memahami arti tujuan kerajaan Allah, bahkan kemudian memahami sebenarnya apa esensi dari firman Allah bagi kehidupan kita. Yang pertama, saudara, ketika kita membaca Injil Matius 7 ayat 12 sampai 14, kita digiring untuk melihat, bahkan kemudian menyimpulkan tujuan dari pengajaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Nah, apakah itu? Ketika kita membaca di dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14 ini, ternyata tujuan pengajaran firman Tuhan pada akhirnya itu berpusat pada upaya perbaikan kualitas kehidupan manusia itu sendiri yang mungkin selama ini sudah rusak, sudah hancur akibat dosa. Inilah sebenarnya arti dari keselamatan. Inilah arti terdalam dari keselamatan, yaitu terbangunnya kembali kualitas kehidupan kemanusiaan kita yang sungguh-sungguh dapat menghadirkan kebahagiaan. Dalam faktanya, saudara, kita melihat kualitas kehidupan kita ini sejak manusia berdosa mengalami kerusakan. Kalau kita membaca narasi Alkitab, kita sudah bisa melihat dan menemukan implikasi-implikasi ataupun dampak-dampak yang terlihat akibat dosa pasca kejatuhan manusia di Taman Eden. Dan kalau kita mencoba merefleksikan kenyataan hidup kita hari-hari ini, berbagai situasi kerusakan dalam banyak hal, termasuk persoalan relasi antar manusia, juga dapat kita pahami sebagai bagian atau akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, saudara, ketika kita membaca Matius 7 ayat 12 sampai 14 ini, kita diingatkan akan hal ini. Bahwa tujuan pembacaan, pengajaran atau hadirnya firman Tuhan itu adalah untuk membangun kualitas kehidupan manusia kita. Hal ini jelas ditekankan di dalam tujuan dari hadirnya kitab suci ini. Ketika di dalam bagian ayat ini kita menemukan kesimpulan itu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kita membaca, kita diarahkan untuk melihat apa sih tujuan besar dari kitab suci. Apa sih isi besar dari kitab suci? Yaitu perbaikan kualitas kehidupan manusia. Relasi, hubungan manusia itu sendiri. Kehidupan beragama, kehidupan bertuhan, kehidupan rohani tidak boleh kemudian meninggalkan persoalan-persoalan kemanusiaan ini, atau bahkan mempertentangkan, mendikotomikan hal-hal yang bersifat ketuhanan dengan kemanusiaan. Persoalan bertuhan adalah persoalan kemanusiaan, dan persoalan kemanusiaan ini adalah refleksi persoalan bagaimana orang sebenarnya membangun sebuah kehidupan bertuhan. Tujuannya apa? Kalau kita membaca ayat ini, jelas bahwa isi dari kitab suci, pengajaran dari kitab suci, pada akhirnya ingin membawa manusia menikmati sebuah kualitas kehidupan bersama yang lebih baik. Sehingga ketika hubungan bersama itu baik, tercapailah realitas keselamatan yang sesungguhnya itu, saudara. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa inti terdalam dari keselamatan itu adalah terbangunnya sebuah kualitas kehidupan yang baik. Keselamatan itu bukan hanya sekedar persoalan hidup kekal, ya. Keselamatan itu juga persoalan bagaimana relasi aku dan kamu itu baik. Keselamatan itu juga adalah persoalan bagaimana kualitas moralitas itu baik. Keselamatan itu juga persoalan bagaimana adanya pemeliharaan
sustainable dari kehidupan seluruh ciptaan. Bahkan keselamatan itu juga mencakup persoalan yang bersifat ekologi. Ini inti nilai dari keselamatan, inti dari shalom, inti dari keselamatan itu. Ketika semua hubungan baik, maka terciptalah kualitas kehidupan yang baik. Sehingga saudara, ketika kita bicara tentang kehidupan bertuhan, maka hal ini tidak boleh kemudian membuat kita melepaskan hal-hal kemanusiaan. Apalagi hanya karena alasan bertuhan, kemudian kita merobek, kita merusak nilai-nilai kemanusiaan. Itu hal-hal yang sebenarnya jauh dari tujuan kebenaran kerajaan Allah yang kita miliki. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, pembacaan Matius 7 ayat 12 sampai 14 ini berdasarkan tujuan dari hadirnya kebenaran firman Allah atau kitab suci tadi. Rupanya mengajak kita para pengikut Kristus dan memanggil kita semua untuk menghadirkan, mempromosikan, menginisiasi kualitas kehidupan kerajaan Allah melalui kesungguhan untuk memulai tindakan-tindakan kebaikan tadi. Ayat itu jelas katakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kita ingin agar orang lakukan buat kita, lakukanlah itu kepada orang lain. Kerjakanlah itu kepada orang lain. Tunjukkanlah itu juga kepada orang lain. Hidup di dalam keselamatan, saudara, itu harus ditandai dengan keinginan dan kesungguhan untuk melakukan hal ini. Kalau kita sebagai pengikut Kristus mengklaim diri kita adalah orang yang sudah diselamatkan, maka di dalam diri kita seharusnya muncul sebuah keinginan, dorongan, panggilan untuk mempromosikan nilai kerajaan Allah itu. Bahkan kalau kita sebagai orang-orang Pantekosta yang sangat menekankan kehidupan di dalam roh Allah sebagai sebuah berkat kedua setelah keselamatan itu, maka seharusnya persoalan-persoalan yang seperti ini menjadi prioritas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dipanggil untuk itu. Saudara dipanggil untuk itu. Saudara diajak untuk terlibat di dalam upaya untuk menghadirkan kualitas kerajaan Allah ini. Dan inilah isi kitab suci sebenarnya. Kalau mau diperas, dicari intisarinya, ya ini. Dan untuk menghasilkan kualitas kerajaan Allah, setiap anak Tuhan didorong untuk pertama-tama terlebih dahulu menunjukkan bahwa hal-hal ini menjadi prioritas dalam hidupnya. Kualitas kehidupan yang coba untuk dibangun, saudara, kehidupan yang kemudian kita promosikan, kehidupan yang kita jadikan pola, kehidupan yang kita bangun sebagai sebuah kebiasaan kehidupan kita sebagai orang percaya, ini pada akhirnya akan berimbas juga pada kualitas kehidupan kita sendiri. Jelas ayat itu katakan, apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuatlah itu juga kepada orang lain. Rupanya menurut Tuhan Yesus ada juga hukum kesalingan itu. Ada prinsip-prinsip kesalingan. Mungkin bisa disejajarkan dengan persoalan tabur tuai. Ya. Ketika kita menunjukkan pola itu dan orang merasakan kenyamanan, maka sedikit banyak orang juga akan terpanggil, tertarik untuk juga membangun hal yang sama ketika mereka juga betul-betul disadarkan tentang arti nilai kebahagiaan yang utuh itu. Nah, hal yang seringkali salah adalah bahwa seringkali kita itu menuntut orang lain untuk berbuat seperti itu kepada kita. Menuntut orang lain mengerjakan yang baik kepada kita.
menuntut orang lain melakukan yang baik kepada kita, tetapi kita sendiri tidak pernah mau melakukan hal itu kepada orang lain. Kita tidak pernah mau mengajar. Kita tidak pernah mau mempromosikannya. Kita tidak pernah mau menjadikan diri kita sebagai teladan. Kita tidak mau menunjukkan apa yang kita anggap baik itu, sehingga orang lain betul-betul dapat merasakannya dan kemudian dapat melakukannya. Salah satu kesulitan orang untuk kemudian melakukannya karena kadang-kadang orang tidak atau belum pernah tahu gimana sih rasanya, sehingga kemudian dorongan untuk melakukannya itu pun sedikit berkurang. Karena jika seseorang itu sudah sungguh-sungguh mengerti sesuatu, di mana mengerti ini bisa kita artikan juga sebagai sesuatu yang sudah dialami, dirasakan, maka dorongan untuk melakukan apa yang dimengerti, apa yang diketahui itu bisa jadi sungguh-sungguh kuat. Karena orang tahu persis apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami, apa yang akan muncul dari tindakan itu. Tapi kalau orang belum pernah merasakan, mengalami apa yang ia ingin lakukan, dorongan itu cenderung melemah. Tapi ketika orang kemudian merasakan hal itu, maka dorongan untuk menikmati atau ingin melakukannya, memberikannya, mengerjakannya itu cukup kuat. Karena dia tahu persis apa yang sebenarnya akan dialami, akan dirasakan. Kalau saudara sudah pernah mencicipi sebuah makanan yang mungkin menurut saudara cocok dengan lidah saudara, enak, tentu kita akan didorong lebih kuat untuk menikmatinya lagi. Ketika itu bisa kita jangkau dan kita lakukan, dorongan itu akan sangat kuat. Karena kita tidak hanya berhayal, kita tidak hanya berangan-angan, tapi kita tahu persis apa rasa, apa kenikmatan, apa enaknya makanan itu. Karena kita tahu persis. Sehingga dorongan yang muncul jauh lebih kuat untuk mengerjakannya. Nah, kebanyakan kita cenderung seringkali menuntut orang lain untuk melakukan itu. Tapi kita tidak pernah mau menunjukkan. Kita tidak pernah mau mengajar. Kita tidak pernah mau memberi teladan. Kita tidak pernah mau memberikan rasa itu kepada orang lain. Sehingga orang lain tidak tertolong untuk dapat memahami apa yang sebenarnya kita juga harapkan. Saudara, Alkitab jelas mengungkapkan panggilan itu. Apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu? Apa yang kau ingin, lakukan itu. Apa yang kau ingin, lakukan itu. Apa yang kau ingin dapat terima, rasakan, alami, lakukan itu dari orang lain. Sehingga mereka pun mengerti. Sehingga mereka pun paham. Sehingga mereka pun terdorong untuk melakukannya. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan kita hanya sekedar menuntut, berharap, tapi kita sendiri tidak pernah mau menunjukkan dan melakukannya. Saudara, hal ini memang tidak mudah. Memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, menginisiasi sesuatu, itu memang tidak mudah. Berbeda ketika kita hanya diminta untuk diam. Apa yang kau ingin agar orang lain tidak lakukan padamu, jangan lakukan. Kita cuma diam. Kita ingin orang lain tidak lakukan sesuatu, ya kita juga tidak lakukan sesuatu. Kita cuma diam. Tidak dibutuhkan power. Tidak dibutuhkan kekuatan. Tetapi ketika kita diminta, apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuatlah. Ini membutuhkan power. Ini membutuhkan kekuatan. Bagaimana untuk kita kemudian sampai dan dapat melakukannya? Kita percaya kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Roh Allah, kehidupan yang sudah dipimpin kepada keselamatan itu, pasti akan mendapat kekuatan dari Roh Tuhan untuk menghadirkan kualitas kasih itu. Didorong oleh Roh. Karena Roh Allah yang bekerja di dalam diri orang yang diselamatkan
akan menghadirkan buahnya. Salah satunya adalah kasih. Jadi bagaimana kemudian kita dapat mengerjakan hal itu? Ketika Roh Allah kita izinkan bekerja sungguh-sungguh dalam diri kita, memperbarui hidup kita. Di situ ada kekuatan yang hadir, yang menolong agar kita mampu mempromosikan kehidupan kerajaan Allah, membangun sebuah kebiasaan hidup baru di dalam perspektif kerajaan Allah, sebagaimana ajaran firman Allah ini. Nah, ini yang kedua, saudara. Jadi kalau yang pertama kita melihat bahwa Matius 7 ayat 12-14 menjelaskan bahwa tujuan hadirnya kitab suci, firman Allah ini bagi kita untuk membawa kita pada upaya perbaikan kualitas kehidupan manusia kita, relasi kita satu dengan yang lain. Yang kedua, kita ditunjukkan bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus itu diajak, dipanggil untuk mempromosikan kualitas kehidupan kerajaan Allah melalui kesungguhan untuk memulai tindakan kebaikan itu sendiri. Nah, yang ketiga, saudara, yang terakhir, sebagai dasar perenungan kita dari Injil Matius 7 ayat 12-14. Apa yang tadi kita lakukan sebagaimana poin kedua tadi? Mengupayakan sebuah relasi yang baik melalui tindakan untuk menjadi contoh dan teladan. Ternyata adalah sebuah bentuk perjuangan yang tidak mudah. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah sebuah kehidupan yang digambarkan seperti jalan yang sesak, jalan yang sempit. Nah, itu berarti bahwa memang harus diakui, upaya untuk menghadirkan kualitas kehidupan seperti ini tidaklah mudah. Makanya disebut jalannya sesak, sempit. Banyak orang yang tidak mau dan tidak suka melakukannya, karena ternyata ini sebuah jalan yang sempit. Saudara bisa membayangkan sebuah jalan yang sempit, ya. Kadang-kadang mungkin bisa melukai, kadang-kadang bisa membuat nafas kita sesak, kadang-kadang bisa membuat hidup atau kondisi tubuh kita merasa tidak nyaman dan sebagainya. Yang ada itu cuma ketidaknyamanan. Saudara bisa membayangkan sebuah jalan yang sempit, ya, jalan yang menyesakkan, yang sewaktu-waktu membuat kita merasa tidak nyaman dan sebagainya. Ternyata pilihan hidup di dalam firman Tuhan itu digambarkan sebagai pilihan jalan sempit, yang mana tidak banyak orang menemukannya. Sementara jalan yang menuju kebinasaan itu disebut jalan yang lebar, jalan yang besar. Dan ternyata banyak orang yang ke sana karena lebih mudah, ya. Jalannya bebas. Bebas apa saja. Tetapi Alkitab katakan jalan itu menuju kepada kebinasaan. Saudara, kita dapat menyimpulkan kalau begitu ternyata memang upaya untuk menghadirkan kualitas kehidupan yang baik, upaya untuk menempatkan kehidupan bertuhan kita itu dengan sungguh bukanlah jalan mudah. Bukanlah sebuah jalan yang nyaman. Bukanlah sebuah jalan yang disukai oleh banyak orang. Mengapa Alkitab begitu jujur mengungkapkannya? Ya karena memang faktanya jalan-jalan seperti ini adalah jalan yang memang tidak menyenangkan. Ada banyak hambatan baik dari dalam maupun luar. Dari luar mungkin kita menemukan adanya orang-orang yang mungkin tidak sevisi dengan apa yang mau kita bawa, kita bangun, kita promosikan. Ada banyak orang yang juga mungkin tidak sejalan dengan pikiran kita. Atau mungkin ada banyak orang yang kemudian dalam kacamata kita tidak menunjukkan tanda-tanda kesalingan, di mana kita berharap orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, ini tantangannya.
dari luar. Dari dalam, bisa saja kita merasa lelah, capek, putus asa, tidak tahan, karena kita merasa bahwa apa yang kita berbuat itu tidak membuahkan hasil. Ataupun kita sudah lelah untuk mempraktekkan, untuk bertahan di tengah-tengah rasa sempit, rasa sumpek, rasa sesak dari segala upaya untuk melakukan kebenaran firman Allah itu. Nah, saudara, mengapa ini perlu disampaikan? Ya, mengapa kejujuran yang menyakitkan dan tidak menyenangkan ini perlu disampaikan? Tujuannya jelas. Hal ini perlu untuk kita perhatikan. Bukan supaya kita berhenti melakukannya. Bukan supaya kemudian anak Tuhan tidak usah lagi mengerjakan panggilan Allah. Bukan supaya kehidupan anak Tuhan itu kemudian tidak lagi mau mempromosikan kebenaran firman Allah. Tetapi agar kita pada akhirnya tidak mudah menyesal, tidak putus asa, dan kemudian berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Jadi sudah dikasih tahu bahwa ini jalan yang tidak mudah. Kalau ada orang yang mau mengambil ini jalan eksklusif, karena tidak semua orang mau. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang inilah perjuangan. Tidak semua orang mau. Tapi ini perlu diingatkan, supaya orang tidak kaget. Menjadi orang Kristen yang kagetan. Loh, katanya jadi anak Tuhan, katanya kalau melakukan firman Tuhan, katanya kalau melakukan kebenaran firman Tuhan kita juga langsung mendapatkan hal-hal yang indah. Oh, tidak begitu juga. Jalan sempit ini menunjukkan adanya pertentangan. Jalan sempit ini menunjukkan adanya delay waktu dari harapan kenyataan dengan fakta yang kita hadapi. Ya. Jalan sempit, jalan sukar ini menunjukkan bahwa banyak tantangan. Tapi sekali lagi, bukan supaya kita berhenti, bukan supaya kita menjadi orang yang tidak mau lagi melakukan panggilan Allah, tapi jelas-jelas memberitahu kita bahwa ini memang adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Namun, hal kedua yang juga tidak boleh dilupakan, ya, sehingga kita tidak hanya sekedar memperhatikan bahwa ini sekedar sebuah jalan sempit. Hal kedua yang kita perlu untuk kita lihat, bahwa sekalipun ini adalah jalan sempit, sekalipun ini adalah jalan yang sesak, sekalipun ini adalah jalan yang tidak disukai oleh banyak orang, tetapi Alkitab katakan inilah jalan menuju kehidupan. Haleluya. Inilah jalan menuju kehidupan. Mungkin tidak banyak orang yang akan menemukannya, tapi yang jelas bagi mereka yang mau masuk, terlibat, dan mau sungguh-sungguh melakukan, ia akan menemukan jalan kehidupan itu. Ia akan menemukan jalan kehidupan itu jika kita mau dengan sungguh-sungguh melakukannya. Memang ini jalan sempit, tapi suatu saat engkau akan sampai kepada tujuan, di mana engkau akan melihat kualitas kebahagiaan itu. Tantangan, rasa sempit, rasa sumpek itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menghancurkan hidupmu, tetapi sebuah bagian dari sebuah proses yang akan menunjukkan nilai dari keindahan, nilai dari sebuah keagungan, nilai dari sebuah kemuliaan, nilai dari sebuah keselamatan. Di dalamnya terkandung tadi nilai-nilai kesesakan tadi itu. Tetapi ini kemudian hilang seiring berjalannya waktu ketika kemudian kita dapat sampai pada tujuan itu. Ketika seorang bayi telah lahir, ibu tadi atau ibu yang melahirkan itu tidak lagi teringat kepada rasa susahnya melahirkan itu. Tidak lagi teringat kepada rasa sesek, rasa sakit, rasa yang tidak menyenangkan di dalam proses persalinan tadi. Karena dia sudah sampai kepada akhir perjuangannya, di mana dia bertemu dengan anak yang selama ini
dinanti-nantikannya ketika anak itu lahir. Semua sakit, semua rasa yang tidak menyenangkan terkubur oleh kebahagiaan yang ia dapatkan melalui lahirnya si cabang bayi itu. Saudara, Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita sebuah kualitas kehidupan beragama yang otentik, jujur. Bagaimana kita harus memahami diri kita. Apa yang kita perjuangkan memang tidak mudah, tapi inilah jalan kehidupan. Jika saudara ingin menemukan jalan kehidupan, mari kita bersama-sama berjalan mengikuti jalan ini. Walaupun mungkin agak sesak, walaupun ini jalan sempit, tapi Yesus sudah menunjukkan kepada kita bahwa jalan yang sempit, jalan yang sesak adalah jalan menuju kepada kehidupan. Yang kita butuhkan adalah power, kekuatan. Dan Roh Kudus siap untuk menolong kita yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar, buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan meneguhkan, akan menguatkan, akan memampukan kami ketika kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu. Kami tahu bahwa perjuangan hidup yang kami lakukan untuk mengikuti kehendak-Mu tidaklah mudah. Tapi kami percaya Tuhan sedang menuntun kami menuju kepada jalan kehidupan, menuju kepada kebahagiaan sejati. Roh Kudus kuatkan, Roh Kudus teguhkan kami anak-anak-Mu, agar kami tetap kuat menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Ketika kami mampu membangun kualitas kehidupan yang benar, kami pun akan dapat bersama-sama dimampukan melewati tantangan-tantangan pergumulan hidup ini. Kami tidak mau berjalan sendiri, dan kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk menghasilkan kualitas kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tuhan, kuatkan kami untuk menjadi agen-agen keselamatan, menjadi alat-alat Tuhan untuk menghadirkan kualitas keselamatan yang sungguh-sungguh benar di mata Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan? Apa yang dapat kami kerjakan? Kami mau kerjakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, berkati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan program ini, Engkau kiranya yang memberkati, Engkau kiranya menolong. Setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan, kuasa Allah, kesembuhan, mujizat dinyatakan atas kehidupan kami semua. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Engkau turunkan tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Teruslah kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai-mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan.